Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saputri Rumanasari, NIM 2019 051004, kelas manajemen 2C. Saya di sini akan membahas tentang topik bab manajemen kas. Manajemen kas meliputi yang pertama kas, yang kedua surat berharga. Kas adalah seluruh uang tunai yang ada di tangan atau cash on hand dan dana yang disimpan di bank dalam berbagai bentuk seperti deposito. Yang kedua, surat berharga adalah investasi jangka pendek yang bersifat temporal, yang apabila perusahaan memerlukan kas dengan segera dapat dijual atau diubah dalam bentuk kas. Selanjutnya adalah motif pokok memiliki kas dan surat berharga. Yang pertama, motif transaksi atau transaction balance. Yang kedua, motif berjaga-jaga. Yang ketiga, kebutuhan masa depan atau spekulasi. Yang keempat, kebutuhan saldo kompensasi atau compensating balance. Selanjutnya adalah contoh. PTA biasa menagih piutang dalam 45 hari dan membayar utang lancarnya dalam 20 hari. Perputaran persediaan 6 kali. Dalam setahun perusahaan bekerja 360 hari. Perusahaan memerlukan biaya operasional 600 juta per tahun. Maka hitunglah berapa siklus konversi kasnya, berapa biaya pendanaannya, berapa keuntungan atas penghematan biaya jika perusahaan dapat mempercepat penagihan menjadi 30 hari dengan suku bunga 12%. Maka akan dijawab yang pertama, CCC sama dengan 360 per 60 ditambah 45 dikurangi 20 sama dengan 85 hari. Yang kedua, apabila dengan percepatan penagihan menjadi 70 hari. Yang ketiga, biaya pendanaan awal 600 juta dibagi 360 dikali 85 dikali 12% sama dengan 17 juta. Yang keempat, biaya pendanaan akhir sama dengan jumlahnya 14 juta. Yang kelima, keuntungan atas penghematan sama dengan jumlahnya 3 juta. 3 juta itu dari mana? Dari 17 juta dikurangi 14 juta hasilnya 3 juta. Maka selanjutnya adalah teknik solusi plot. Langkah mempercepat penagihan diantaranya ada menggunakan lossbox, auto debit, dan concentration banking. Langkah memperlambat pembayaran diantaranya ada payables concentration, zero balance account, controlled disbursement account. Selanjutnya adalah contoh, PT Kuensa memperoleh informasi dari konsultan keuangannya bahwa pemakaian sistem kotak pos khusus atau lossbox senilai 30 juta per tahun akan mengurangi waktu pengiriman cek dari 4 hari menjadi 2 hari, waktu pemrosesan dari 3 hari menjadi 1 hari, dan waktu keliling dari 2 hari menjadi 1 hari. Setiap hari jumlah dana yang dikelola perusahaan sekisar 100 juta. Jika tingkat bunga deposito 8%, apakah penerimaan lossbox layak untuk mempercepat penagihan? Jawabannya, yang pertama jumlah pengurangan hari, yaitu jumlahnya menjadi 5 hari. Yang kedua, keuntungan dari pengurangan hari sama dengan 5 dikali 100 juta dikali 8% sama dengan 40 juta. Yang ketiga, penggunaan lossbox layak untuk digunakan karena keuntungan lebih besar dari biaya lossbox. Keuntungannya adalah 40 juta, sedangkan biaya lossboxnya adalah 30 juta. Maka selanjutnya adalah model konversi kas. Kas yang dimiliki perusahaan sebagian di deposito dan sebagian sebagai petty cash. Baumol merumuskan cash optimum yaitu kas konversi yang meminimumkan biaya. Miller-On merumuskan target saldo kas harian yang sebaiknya dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya adalah contoh model Baumol. Untuk keperluan produksi selama setahun, suatu industri membutuhkan biaya sebesar 320 juta, biaya pencairan dana di bank 5.000, tingkat bunga 8%. Ditanyakan berapa jumlah kas optimal setiap pencairan dan berapa kali pencairan dana tersebut. Maka akan dijawab C sama dengan akar dari 2 dikali 320 juta dikali 5.000 dibagi 0,08 sama dengan 20 juta. Pencairan dalam setahun sama dengan 320 dibagi 20 juta sama dengan 16 kali. Jadi pencairan dana dalam setahun dapat dicairkan sebanyak 16 kali.
Maka kesimpulannya, kas dan surat berharga merupakan jenis aktiva yang paling liquid bagi perusahaan. Kas merupakan alat tukar yang memungkinkan manajemen menjalankan berbagai kegiatan usahanya. Manajemen kas akan meliputi 3 hal. Yang pertama, penentuan aktiva liquid yang optimal. Yang kedua, menentukan metode yang paling efisien dalam pengendalian pengumpulan. Dan yang ketiga, menentukan jenis investasi jangka pendek yang tepat bagi perusahaan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.